Lin Fen, coba lihat dirimu sendiri di cermin. Kamu pantas? Ini kan Lin Fen si pengantar makanan? Kodok ingin makan daging angsa. Ambil uang ratusan ini, minggir. Sekarang pacar Fei Fei, aku. 3 tahun aku hemat-hemat buat beliin kamu tas. Kamu perlakukan aku begini? Jangan mempermalukan diri, makan malam Zhao Xiao. Sama dengan biaya hidupmu setahun, sistem pilihan dewa diaktifkan. Opsi A, tahan amarah. Hadiah lapor abadi. Opsi B, balas dendam. Hadiah uang tunai 1 triliun. Aku pilih B. Hadiah sudah diterima. Ambil uang kotormu. Sekarang, permainan dimulai. Anak ini gila. Dengan 1 triliun, hal pertama yang harus dilakukan apa? Pengantar makanan, lewat pintu samping, jangan kotori lantai. Mobil ini, aku beli. Ini kan Lin Fen? Kesini ngantar makanan? Mau numpang AC? Ini harta karun toko, harga 9.000, jual kamu. Gak cukup buat beli 1 roda, dengar? Zhao Xiao bilang, cepat pergi. Bayar kartu. Lunas. Pembayaran berhasil. Ini gak mungkin, dia kan orang miskin? Saat aku kenali mobil baru, sistem berbunyi lagi. Mendeteksi bunga sekolah Sukingge dalam bahaya. Opsi A, acuh tak acuh. Opsi B, selamatkan si cantik. Hadiah kuasai bela diri, tambah kesukaan Dewi. Sukingge. Impian semua cowok di sekolah. Aku gak bisa minum. Pura-pura suci. Pilih B. Si cantik kampusu. Asal kamu minum anggur ini, biaya operasi ayahmu aku tanggung. Lepaskan tangan kotormu. Ikut aku. Dari mana si kampungan ini, habisi dia. Dia? Lin Fen dari kelas sebelah. Cuma gini? Nona Su, kalau gak bayar, ayahmu berhenti obat. Jangan khawatir, ada aku, kurang berapa? 50.000. Aku benar-benar tidak tahu apa yang harus kulakukan. Berikan akunnya padaku. 100 juta. Lin Fen, dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Hanya uang saku saja. Yang penting selamatkan paman dulu. Sisanya untuk kamu beli suplemen nutrisi. Lin Fen, uang ini akan kukembalikan padamu. Aku akan mengembalikannya bahkan harus menjadi budakmu sekalipun. Bukankah ini Lin Fen? Mencuri uang dari rumah, lalu berpura-pura jadi orang kaya buat ngejar cewek. Mulutmu terlalu bau, harus dicuci bersih. Kamu berani memukulku? Kamu tahu siapa aku? Tuan Lin, donasi 10 juta yang Anda berikan tadi. Untuk peralatan medis, sudah kami terima. Ternyata, dengan uang kamu benar-benar bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Soal perluasan dari konjektur Riemann ini, siapa yang bisa menyelesaikannya? Nilai harian dapat nilai penuh. Profesor, soal ini di luar materi pelajaran, tidak ada jalan penyelesaiannya sama sekali. Ketua kelas saja tidak bisa, beberapa orang yang cuma jadi ojek online. Bahkan mungkin tidak bisa mengerti soalnya kan? Menggemparkan seluruh ruangan, hadiah, hak panggilan mobil Lamborghini Veneno. Tambah tingkat suka Liu Ruobing. Soal semudah ini. Masih perlu dipikirkan? Nak, kelas bukan tempat kamu mencari perhatian. Lihatlah. Cara penyelesaian seperti ini. Tingkatnya setingkat hadiah Fields. Sudah selesai. Apakah anak ini curang pakai ceat? Nak, siapa nama kamu?
Malam ini, ada waktu mampir ke kantor saya. Kita bahas bersama. Silakan duduk, Lin Fan. Saya sudah menghitung ulang rumus yang kamu tulis di papan tulis. Bakat matematikamu adalah yang terhebat yang pernah saya lihat sepanjang hidup saya. Cara penyelesaian itu bahkan melebihi sistem buku pelajaran yang ada sekarang. Saya punya sebuah proyek utama nasional. Apakah kamu tertarik menjadi asisten pribadi saya? Gaji boleh kamu tentukan sendiri berapapun. Asisten pribadi? Profesor Liu, apakah ini ajakan kencan diam-diam? Sakit sekali. Obatku di laci sebelah kiri. Peringatan, terdeteksi target. Menderita racun dingin bawaan langka yang sangat parah. Kondisinya memburuk dengan cepat. Opsi A, tinggal diam tidak bertindak. Bantu ambilkan obat pada nyeri. Opsi B, berikan pengobatan akupunktur, hadiah. Ilmu kedokteran tingkat dewa, tambah tingkat keterikatan 100. Minum obat hanya bisa mengatasi gejalanya saja. Jika racun dingin ini ditunda lagi, wanita es cantik ini sepertinya akan segera meninggal dunia. Poin kebaikan yang datang dengan sendirinya, tidak mau itu bodoh. Saya pilih B. Apa yang mau kamu lakukan? Lepaskan saya. Obatmu cuma mengobati gejala bukan akar masalahnya. Makan sebanyak apa juga tidak berguna. Tahanlah sebentar. Sungguh nyaman. Apa sih ilmu pengobatan ajaib yang ini? Racun dingin sudah berhasil dihilangkan sepenuhnya. Mulai sekarang kamu tidak perlu lagi makan obat buruk yang merusak tubuh itu lagi. Sebagai imbalan, Profesor Cantik, kamu benar-benar berutang budi yang sangat besar padaku. Profesor Liu, Tuan Muda Sao sudah menunggu kamu sejak lama di lantai bawah. Tentang sponsor proyek itu. Apa yang kalian berdua lakukan di sofa? Baju sudah tidak rapi. Apa ini aturan? Lin Fan, kamu tukang ojek miskin, berani-beraninya merayu Profesor Liu. Aku benar-benar akan membunuhmu hari ini. Pergilah sebelum aku marah, segera keluar dari sini. Malam ini adalah malam perjamuan toko bisnis yang diadakan oleh keluarga Zhao. Cucu Zhao itu sudah dipermalukan olehku. Pasti dia ingin membalas dendam menggunakan wilayah ayahnya. Sayangnya, dia salah memilih orang untuk dilawan. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Jangan kotori karpet merah kami. Lin Fan, berani sekali kamu. Masih berani datang ke wilayah keluarga saya. Lin Fan, lebih baik kita pergi saja ya. Kamu lihat kan? Undangan ini dicetak dengan emas murni. Ini simbol kekuasaan dan status. Di ibu kota, keluarga Zhao aku adalah segalanya. Kecuali kamu bisa terbang masuk ke sini, jika tidak malam ini. Kamu bahkan tidak akan bisa menyentuh ambang pintu gerbang ini. Semua siap? Bersihkan tempat ini. Kamu gila ya? Tuan Muda, seluruh konvo sudah siap. Sekarang katakan padaku, siapa yang baju tidak rapi? Apakah saya bisa masuk ke pintu ini atau tidak? Karena saya sudah membeli hotel ini, maka acara yang awalnya milik keluarga Zhao ini, lelang, otomatis menjadi area saya. Saya justru ingin melihat, apa yang disebut keluarga bangsawan ibu kota Zhao ini. Seberapa besar kekayaan yang mereka punya. Barang-barang akhir yang sangat berharga. Cinta ibu kota. Harga awal 50 juta rupiah. 60 juta. Kalung ini aku yang mau, tolong semua orang beri saya. Wajah dari Zhao saya. Bunga kampus Su, kamu lihat kan? Ini adalah kekuatan keluarga Zhao. $100 juta. Anak yang tidak tahu batas. Saya tawar 110 juta. Saya tawar 2 miliar. 2,5 miliar. 3 miliar. Saya tawar 4 miliar. Anak muda, jangan cari gara-gara. 10 miliar. Aku tidak percaya, dia cuma orang miskin saja. Aku minta periksa kekayaannya sekarang juga. Tunggu sebentar. Tuan Ling ini adalah nasabah dari bank Swiss kami. Pengguna emas hitam tertinggi di dunia. Bagaimana bisa ini? Posisi itu seharusnya milikku. Lin Fan, apakah tadi kita terlalu mencolok? Ayo cepat pergi dari sini.
Ada orang yang bayar 5 juta untuk ambil tangan dan kakimu. Lebih baik kamu diam saja. Tutup mata, hitung mundur 3 detik, setelah 3 detik. Semua akan berakhir. Terlalu lambat. Gerakanmu di mataku sama seperti gerakan kura-kura. Lin Fan, hati-hati dari belakang. Menangkap peluru dengan tangan kosong. Dia monster. Lari cepat. Aku tahu kamu bersembunyi di sana, Zhao Tai. Di kota kekaisaran. Keluarga Zhaomu tidak perlu ada lagi. Kembali dan katakan pada ayahmu yang tidak berguna itu, setelah malam ini. Tidak ada lagi keluarga Zhao di kota kekaisaran. Sudah kacau, rantai modal kita putus total. Kita bangkrut. Ayah, cepat pikirkan jalan keluarnya. Oh iya, kita masih punya Presiden Jiang. Dia jenius yang pulang dari Wall Street. Dia pasti bisa menyelamatkan kita. Tidak bisa diselamatkan lagi. Grup Zhao sudah dibeli oleh pembeli misterius. Diakuisisi seluruhnya. Siapa dia? Siapa sebenarnya yang punya kekuatan sebesar itu? Bisa hancurkan keluarga Zhao dalam satu malam? Tidak usah cari, itu aku. Mulai detik ini, gedung ini, dan perusahaan ini. Semua milik keluarga Lin. Aku tidak percaya. Presiden Jiang tidak akan pernah tunduk pada orang kaya baru sepertimu. Dia adalah ratu bisnis. Opsi A, kemasi barangmu dan pergi sekarang. Opsi B, tinggal di sini dan bekerja untukku. Asalkan kamu berjanji tidak akan memberhentikan karyawan lapisan bawah secara sembarangan. Karyawan biasa, aku akan ikuti peraturanmu, bos. Ambil uang ini, pergi ke jalan beli mangkuk rusak dan mengemis. Satpam, buang 2 sampah ini keluar dari sini. Ini baru saja dimulai. Baru saja membeli perusahaan di bawah grup Zhao. Dikelola oleh Jiang Yuan yang cakap itu. Tiba-tiba jadi agak bosan. Mari lihat apa yang seru di dunia live streaming sekarang. Chu Yao Yao, bukannya kamu biasanya. Pintar sekali pura-pura polos. Chu Yao Yao, hari ini kamu bisu? Si penggemar miskin nomor 1 di live stream MU. Kenapa dia? Sampai takut bicara? Kalah ya terima, nanti di depan. 100.000 penonton, hapus riasanmu dan gambar. Kura-kura di wajah, lalu gonggong seperti anjing. Aku tidak pura-pura polos. Jangan habiskan uang untukku. Aku mengaku kalah saja. Ding, mendeteksi host sedang menonton live streaming. Memicu tugas mengagumkan tingkat dewa, mengguncang seluruh jaringan. Konten tugas, kehidupan kota. Tunjukkan kekuatan uang mutlak di dalam live streaming. Hajar habis-habisan si streamer sombong. Dana jaringan tak terbatas. Lumayan seru. Gadis ini tampaknya baik. Urusan ini aku urus. Hah, berani lawan aku? Keluargaku punya tambang batu bara. Hari ini, aku pasti menang. Chu Yao Yao, aku bisa pertimbangkan untuk menyebut kakak sekali dan meminta Fei Fei melepaskanmu. Mau adu kaya? Baik, akan kutunjukkan padamu. Apa itu serangan berdimensi lebih tinggi? Kamu tidak tahu apa itu kekuatan sejati. Pengguna dewa tertinggi, Fan Shen, menghadiahkan streamer Chu Yao Yao Super Rocket. Ini tidak mungkin. Pasti ada bug sistem. 1000 super roket? Menyelamatkan gadis tak bersalah sekaligus menyelesaikan tugas sistem. Sekali mendayung, 2 3 pulau terlampaui. Wajah ular, teruslah teriak. Dan si penambang batu bara itu. Terus ikut. Kau sudah habis uang? Si miskin jangan malu-malu di sini. Kakak Fan Shen, terima kasih. Aku tidak tahu bagaimana membalas budimu. 10 juta ini terlalu banyak, aku tidak bisa terima. Bisakah aku bertemu denganmu untuk mengembalikan uang ini? Chu Yao Yao, jangan tidak tahu terima kasih. Si Fan Shen bodoh itu memberi hadiah 10 juta padamu. Tidak akan banyak yang sampai ke tanganmu. Malam ini, kamu harus datang ke acara Bos Wang. Layani Bos Wang sampai puas. Wanita utama adalah milikmu. Bos, kumohon, aku benar-benar tidak bisa. Basa-basi apa lagi? Sok suci, kan cuma mau digituin. Mau digituin atau enggak, itu urusanku. Tapi babi gendut sepertimu pantas sentuh dia? Jiang Zong, kenapa Anda datang? Bosku membeli Star Glory Entertainment.
51% saham. Sekarang, perusahaan ini milik Lin, dan kamu bisa pergi. Aku tadi sepertinya dengar ada yang mau blacklist dia. Bos ampun, aku salah, aku buta mata. Abaikan dia, ikut aku. Selanjutnya, mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk mengundang mentor tamu spesial edisi ini. Juga bintang top dunia hiburan. Yang pantas tanpa ragu, Ye Tian. Selamat malam semua, datang ke panggung musik sakral ini. Sebenarnya hatiku tidak nyaman. Seorang kapitalis yang disebut dewa internet. Usaha pas promosikan organisasi bahkan notau. Tidak lengkap sebagai juara. Aku Ye Tian demi kemurnian musik. Pertama kali menyatakan tidak terima. Kakak benar. Hajar kapitalis jahat itu. Keluarlah. Yang kamu sebut demi kemurnian musik adalah dilakukan seperti itu. Kesurupan yang meliuk-liuk. Jangan fitnah sembarangan, kamu cuma tahu buang uang. Orang kaya baru ngerti apa seni, kamu bisa, kamu naik. Hari ini kalau kamu bisa mainkan satu lagu tingkat pemula, aku yang mengumumkan langsung. Keluar tanpa batas dari dunia hiburan, sistem mendeteksi host sudah siap. Sistem diaktifkan. Ini, kecepatan tangan ini, manusia bisa? Ingat janjimu, pernyataan keluar tulis baik-baik. Kirim ke email perusahaanku. Pohon besar kena angin, berturut-turut runtuhkan keluarga Zhao. Lalu akuisisi Star Glory Entertainment. Di ibu kota ini yang mengincar daging gemukku. Mata-mata mungkin tidak sedikit. Taring dalam kegelapan. Sudah tidak sabar untuk menganga. Sudah masuk, jangan sembunyi seperti cicak. Udara di atas enak baunya. Kewaspadaan bagus, sayangnya malam ini kamu pasti mati. Pembunuh bayaran sekarang, tidak sopan begini. Pakain ketat begitu, mau bunuh atau goda? Peringatan, terdeteksi target adalah pembunuh tingkat S teratas di jaringan gelap internasional. Saran untuk host, gunakan hadiah dari sistem. Pertarungan jarak dekat tingkat Grandmaster. Teknik tendangan bagus, panjang dan kuat, tapi sering digunakan untuk menendang orang. Agak mubazir. Bunuh atau potong terserah, sisa-sisa keluarga Zhao di jaringan gelap. Menawarkan hadiah 50 juta untuk nyawamu. Hanya 50 juta untuk menyewa pembunuh tingkat S sepertimu. Nyawamu terlalu murah. Pakai ini, mulai hari ini kau adalah pengawal pribadiku. Hanya dalam waktu kurang dari sebulan. Aku sudah menginjak-injak keluarga Zhao. Mengonsolidasi peta kerajaan hiburan. Bahkan menggenggam denyut nadi kota ini di tangan. Tapi bagiku, ini baru pemanasan. Bos, investigasi yang Anda minta sudah ada kabar. Kemarin di acara pencarian bakat, Ye Tian itu. Pendukung di belakangnya bukan dari ibu kota, tapi dari kota magis. Salah satu dari 4 keluarga besar. Bos, ini laporan merger keuangan grup untuk kuartal ini. Tolong ditandatangani, saya sengaja bangun pagi. Kakak Fen, aku bawakan. Siapa dia? Perkenalkan, ini yang baru kukerjakan. Pengawal pribadi, Red Rose, untuk keperluan kerja. Para penonton, kami menyiarkan berita eksklusif. Yang baru saja diterima. Konglomerat top 5 tahun sekali. Mengeluarkan misi epik utama, pergi ke kota magis. Petunjuk latar belakang, sepertinya perjalanan ke kota magis ini. Kolam ibu kota yang kecil ini terlalu dangkal. Sudah tak muat lagi untuk naga sepertiku, bersiaplah. Kota magis, aku datang. Legenda sejati. Baru saja dimulai. Keluarga kaya yang sok itu, siapkah kalian menyambut? Injakanku. Pertama kali memasuki kota magis. Udara di sini pun terasa beraroma uang. Dan kekuasaan. Tuan muda, ini benar-benar warisan keluarga, porselen biru putih dinasti Ming. Anda tak bisa hanya memberi 10 yuan. Orang tua, aku bilang ini palsu, ya palsu. Memberimu 10 yuan itu untuk peti matimu, benar. Setelah saya periksa, ini cuma kerajinan modern. Tuan Qin baik hati mau menerima, kau malah mau menipu. Tak mau jual? Kalau begitu aku akan mendengar suaranya, jangan. Syukurlah.
Tembikar istana Ming yang bagus begini diberikan ke anjing. Sayang sekali. Pak, simpan baik-baik. Barang ini bernilai 30 juta, kurang 1 sen pun tak dijual. Dari mana datangnya anjing kampung ini? Berani ikut campur urusan Kinlong. Barang 30 juta, mau beli paksa dengan 10 yuan. Tangan yang tidak berguna ini, lebih baik tidak usah ada. Anak muda, makan bisa sembarangan, omong jangan asal. Saya sudah 50 tahun mengidentifikasi barang antik, kamu bilang saya tidak tahu barang. Iya betul. Ini Master Gu loh. Raja di dunia identifikasi barang antik, anak ini selesai. Berani meragukan Master Gu. Sujud dan minta maaf pada Tuan Muda Qin. Mungkin saya bisa maafkan kamu sekali, kalau tidak, kamu akan tidak bisa hidup di dunia barang antik. 50 tahun. Kupikir 50 tahunmu itu, hidupnya sia-sia seperti anjing. Aktifkan skill, mengungkap kebenaran. Menemukan tanda rahasia kekaisaran dinasti Ming Xuande. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik, ini adalah tanda rahasia kekaisaran dinasti Ming Xuande, hanya ada di barang asli, jelas asli. Kamu malah bilang palsu. Entah matamu buta, atau kamu kaki tangan si jahanam ini. Bersekongkol menipu, ini bukan salahku. Si imut tidak berguna, mempermalukan diri. Kamu sangat berani ya, berani main besar denganku. Malam ini di pesta taruhan batu giok pasar hantu, yang kalah tinggalkan kedua tangan dan kaki. Jangan cuma taruh tangan kaki, taruh nyawa saja, takut kamu tidak sanggup. Kalau sudah taruh nyawa, harus ada taruhannya. Kalau kamu kalah, nyawamu jadi milikku. Dua cewek ini akan kukurung dalam kandang, dipelihara seperti hewan peliharaan. Bos, aku ingin bunuh dia. Bunuh terlalu murah, aku ingin dia melihat dirinya sendiri. Segala yang dimiliki, perlahan runtuh. Batu ini bertanda wang, pasti keluar hijau kekaisaran. Aku pasti menang. Pemindaian sistem. Ambil yang ini. Kamu datang untuk bercanda ya, ini batu kerikil buat jalankan. Ingat kata-katamu barusan. Karena itu akan jadi kata terakhirmu. Mau potong yang mana dulu? Biar si imut ini pasrah. Naik, naik, naik. Gagal, penuh kapur, tidak berharga, mana mungkin. Kamu ganti batuku, ini dibeli 100 juta loh. Giliranku, cukup dikikis kulitnya. Cahaya ini legenda Chundai Chai. Tidak, ada warna merah juga. Kaca bening, Fulu Shou, giok 3 warna. Ini level harta negara. Sepertinya, kamu yang kalah. Kamu bilang tadi, siapa yang kalah jadi anjing. Aku tidak kalah, ini areaku. Aturannya ku yang tentukan, hancurkan dia. Batu dan wanita, ku ambil semuanya. Kamu punya kemampuan sehebat apapun. Bisa lawan pasukan abadiku, cincang dia jadi bubur. Jangan kotorin bajumu, sampah-sampah ini, biar ku yang bersihkan. Mendeteksi amarah host meledak, mengaktifkan mode dewa pembunuh. Memblokir rasa sakit, kekuatan meningkat 1000%. Pukulan ini, 20 tahun latihan, bisa kamu tahan? Pergi. Monster, ini masih manusia? Satu orang, hancurkan ribuan pasukan. Jangan mendekat, Tuan Fen, leluhur Fen, aku salah. Jangan bunuh aku. Ayahku adalah Qin Batian. Ah, ayahmu? Pas sekali, telepon dia. Bawa peti mati untuk menjemputmu. Ah, tanganku. Halo, Qin Batian? Anakmu ada di pasar gelap. Datang ambil mayatnya, malam ini, aku akan ubah langit mode. Berganti warna.
Inikah kartu truf Raja Lokal Modu? Menggerakkan kekuatan bersenjata level ini tanpa izin, sepertinya. Keluarga Qin ini, biasanya di Modu benar-benar menganggap diri mereka raja lokal yang bisa seenaknya membunuh. Siapa yang beri kau nyali anjing, berani di tanah ini? Sentuh anakku Qin Batian. Sekarang pakai tangan mana yang memukul? Potong sendiri tangan itu, beri makan anjing. Aku mungkin masih pertimbangkan, tinggalkan jasad utuh untukmu. Selesai, Qin Batian sendiri yang datang. Ini adalah raja bawah tanah sejati Modu. Sampai senjata berat dipakai, pemuda ini hari ini punya kemampuan sehebat apapun. Pasti akan jadi sarang lebah. Tuan Qin sangat angkuh, yang tidak tahu. Lihat situasi ini, pikir aku hari ini tersesat masuk zona tembak negara perang tertentu. Di Modu, keluarga Qinku adalah hukum yang mutlak. Aku bilang kamu teroris. Hari ini kamu harus mati di sini. Semua orang dengarkan perintah. Cincang dia jadi bubur. Lin Fen, lari cepat, jangan pedulikan aku. Aku lihat hari ini. Siapa yang berani sentuh sehelai rambutku? Semua personel bersenjata ilegal di bawah, segera letakkan senjata. Tangan di kepala, jongkok di tempat, hitung mundur 3 detik. Setiap upaya melawan akan dianggap kejahatan pengkhianatan negara. Tembak di tempat tanpa ampun. Ini tidak mungkin. Pasukan militer, bagaimana bisa ada? Pasukan reguler muncul di sini, hanya untuk seorang anak muda yang tidak jelas asal-usulnya. Laporan Kepala Naga, pasukan pengawal ketiga dari Kuil Naga, zona tempur timur, telah sepenuhnya berkumpul dan berhasil menguasai lokasi. Bawahan terlambat menyelamatkan, membuat Kepala Naga terkejut. Mohon Kepala Naga menghukum berat. Kepala Naga dari Kuil Naga, kau ternyata adalah tokoh legendaris itu, yang menekan aliansi 8 negara, tokoh besar dari ibu kota. Keluarga Qin kami sebenarnya telah mengusik monster macam apa ini? Sekarang, kau yang beritahu aku, di wilayah kota iblis ini. Siapa sebenarnya yang menjadi hukum sejati? Tuan Kepala Naga, hamba ini buta mata. Hamba ini bermata buta, semua kesalahan adalah kesalahan si imut ini. Mohon anggap kami seperti angin. Lepaskan saja. Aku tadi sudah memberimu kesempatan, bahkan memperingatkanmu. Sayangnya, kesombonganmu membuatmu kehilangan satu-satunya kesempatan untuk hidup. Penghancuran fisik semata, bagi mereka yang lama berkuasa. Terbiasa bertindak sewenang-wenang, keluarga kaya dan konglomerat ini. Terlalu murah bagi mereka, yang ingin kulakukan adalah mencabut kekuasaan, kekayaan, dan harga diri yang mereka banggakan. Sedikit demi sedikit hingga habis. Biarkan mereka dalam keputusasaan tak berujung. Merasakan apa itu neraka sejati. Laporan bos, dalam 1 jam terakhir, kami telah meluncurkan rencana bom nuklir keuangan yang telah disiapkan sebelumnya. 30 miliar dana panas telah sepenuhnya disuntikkan ke pasar. Berhasil menjual kosong grup Qin. Semua perusahaan publik di bawahnya, saat ini, kapitalisasi pasar grup Qin telah menguap 95%. Semua dana perwalian properti luar negeri atas nama keluarga Qin, serta rekening bank pribadi dalam negeri, telah dibukukan sepenuhnya oleh otoritas tertinggi 1 menit yang lalu. Singkatnya, Qin Batian sekarang atas namanya. Aset legal adalah 0, dan menanggung hutang besar hingga 120 miliar. Semua akun atas nama Anda telah dibekukan. Tidak, jerih payahku, aku masih punya koneksi. Aku masih punya sekutu dari kamar dagang kota iblis. Kerajaan bisnis yang kubangun selama 30 tahun, kalian para perampok. Hentikan, Lau Qin. Kita biasanya hanya teman biasa yang pernah makan bersama beberapa kali. Jangan sekali-kali mengaku-ngaku hubungan di luar. Kau telah menyinggung sosok yang tak tertandingi. Jangan bawa api ke tubuh kami, Qin Batian. Kamu bajingan tua yang keji. Aku sudah lama mengumpulkan bukti paksaan jual beli. Dan penindasanmu, aku telah menyiapkan bahan-bahan ini. Sudah diserahkan ke Departemen Investigasi Sosial. Kamu tunggu saja di penjara seumur hidup. Uang habis, kekuasaan lenyap. Lepaskan baju mewah ini. Lihat dirimu sekarang. Cuma preman tua yang bahkan tak lebih dari anjing liar di jalan. Hutang harus dibayar. Pelindungmu sudah hancur, sekarang waktunya menghitung semua hutang. Orang-orang ini, hari ini kuserahkan padamu. Anaknya dipukul, yang tua akhirnya tak tahan juga. Keluarga Qin bisa berkuasa di Modu selama ini. Ternyata masih menyimpan satu kartu rahasia yang tak diketahui orang. Tapi meski kartunya adalah wangsa, di hadapanku cuma selembar kertas sampah. Anak kecil tak tahu malu siapa ini. Berani menghancurkan keluarga Qin saat aku bertapa? Aku bertapa mati selama 30 tahun. Telah melampaui batas manusia, masuk ke tingkat Master Xiantian.
Hari ini akan kucabik tulangmu, hancurkan jasadmu. Hati-hati, bos. Aura ini bukan petarung biasa. Dia benar-benar mencapai legenda. Master Xiantian yang bisa melepaskan energi dalam. Senjata api biasa tak berguna padanya. Master Xiantian, di mata orang biasa, mungkin adalah mitos yang tak terjangkau. Tapi di hadapan kultivator sejati, cuma semut yang sedikit lebih kuat. Bocah lancang, matilah. Ding, terdeteksi serangan energi lemah. Memuat kartu pengalaman kultivasi otomatis. Serangan puncak tahap fondasi. Jade sejati berwujud. Mengumpulkan ki menjadi pedang. Kau ternyata dewa darat yang legendaris. Bagaimana mungkin masih ada kultivator di dunia ini? Wawasanmu terlalu sempit. Jika ada kehidupan berikutnya, ingat buka matamu. Jangan ganggu orang yang tak bisa kau lawan. Satu jari hancurkan master. Era lama Modu benar-benar berakhir saat ini. Kehancuran keluarga Qin bagi kota ini seperti gempa bumi hebat. Para rubah tua yang biasanya bersembunyi di tempat gelap, sekarang pasti sudah gelisah. Tuan Lin, keluarga Qin mendapat balasan karena perbuatan jahatnya. Ini akibat ulah mereka sendiri. Mulai sekarang, dunia bisnis Modu siap mengikuti petunjuk Tuan Lin. Ini adalah sertifikat tanah komersial. Keluarga Wang seluas 100 hektar di selatan kota, sebagai hadiah sambutan kecil untuk Tuan Lin. Ini adalah grup pelayaran samudra di bawah keluarga Li kami. Surat saham 30%. Sudah distempel, tinggal tanda tangan Bapak, langsung berlaku. Semoga Bapak Lin bisa banyak membantu kami ke depannya. Keluarga Sang bersedia menyerahkan semua. Sumber daya bioskop di pusat kota Modu diberikan cuma kepada Starloy Entertainment, Pak. Kalau barang sudah dibawa, letakkan saja di meja. Orangnya boleh pergi. Asal kalian tidak cari masalah. Atau main-main di belakang layar. Saya Lin bukanlah orang gila yang haus darah. Tapi kalau ada yang mau ikuti jejak keluarga Qin, saya tidak keberatan mengocok ulang peta kekuasaan Modu. Mengerikan. Tadi, meski cuma membelakangi kita, saya merasa ada pisau menempel di leher. Langit di Modu benar-benar sudah berganti tuan. Inilah tuan yang sebenarnya. Lin Fen, urusan di Modu sudah. Hampir semuanya beres. Kamu benar-benar memutuskan untuk meninggalkan sini? Misi utama Modu telah berhasil diselesaikan. Berhasil menekan berbagai kekuatan, menegakkan posisi penguasa. Area peta baru terbuka. Dunia kuno, Kunun Su. Modu memang bagus, tapi akhirnya cuma kubangan kecil. Jalan saya baru saja dimulai. Utang darah yang mereka tanggung pada ibuku dulu, akan saya tagih. Satu persatu. Kumpulkan barang, tujuan berikutnya. Ibu kota. Pusat pusaran kekuatan yang penuh orang hebat. 20 tahun lalu, saya seperti anjing terlantar. Dilempar keluar dari sini. Hari ini, saya kembali menginjak tanah ini dengan wibawa seorang raja. Para orang penting yang dulu berada di puncak, siap menyambut mimpi buruk. Berdiri. Tahu aturan? Tahu ini tempat apa? Kirim Pavilion adalah klub pribadi paling eksklusif di ibu kota. Menerapkan sistem keanggotaan undangan paling ketat. Kekayaan kurang dari 10 miliar atau keluarga tidak punya. Latar belakang sedikit menteri ke atas, maaf tidak dilayani. Lihat wajahmu yang asing, jangan harap bisa masuk. Bahkan kalau dagumu sampai lecet hari ini, tetap tak bisa masuk. Besi tua macam apa berani dipamerkan? Dengar. Di tempat seperti ibu kota, uang mentah adalah kertas tak berharga. Di sini yang penting adalah heritage. Adalah gelar kebangsawanan. Ambil kartu bank murahanmu dan minggir sana. Jangan mengganggu pandangan para bangsawan. Dari mana datangnya orang kampungan ini? Apa kira-kira dengan menggali beberapa tambang batubara dan dapat uang kotor di daerah, bisa di ibu kota kita? Di Istana Kiling, anak ini berjalan seenaknya tanpa sadar. Coba lihat dirimu sendiri di cermin, dia mungkin belum tahu siapa bos besar di balik layar Istana Kiling ini. Ini adalah aset pribadi tuan muda dari keluarga Y, keluarga elit puncak. Keluarga Y? Yang kamu maksud itu yang di acara. Pencarian bakat cuma bisa lompat-lompat. Akhirnya mundur dengan malu. Sampah Yekian itu, kalau tempat ini miliknya. Dia memang tak berhak menghalangiku, karena sekarang dia bahkan alaya mengikat paluku. Berlakan, berani mengaku di rahim Istana Kiling. Penjaga keamanan mana? Cepat tangkap orang gila ini. Patahkan kedua kakinya. Lemparkan ke sungai untuk makan ikan. Coba katakan satu kata lagi. Aku jamin, kepalamu akan meledak seperti semangka. Tak tahu yang mulia pemimpin naga datang, mata buta hamba ini tak bisa mendidik bawahan dengan baik. Sungguh berdosa besar,
Mohon ampun yang mulia pemimpin naga. Anjing yang memandang rendah orang seperti ini. Mata tak berguna, lebih baik dibuang. 20 tahun, malam musim dingin bersalju itu. Mereka seperti membuang sampah dari pintu ini. Mengusir ibu yang batuk darah karena kelelahan. Dan aku keluar. Setiap batu paving di balik pintu ini penuh dengan darah dan air mata ibu. Ketuk apa? Bawa kabar duka? Ini kediaman keluarga Lin di ibu kota. Minta sedekah antre di tenda derma di belakang, jangan kotorkan. Ubin keluarga Lin kami. Lin Zhong. 20 tahun tak bertemu. Mata anjing tua ini benar-benar buta ya. Sampai tuan muda keluarga Lin sendiri tak kenal? Ambil uang ini, cepat pergi dari sini. Tuan sudah perintahkan dulu, di silsilah keluarga Lin. Nama kalian berdua sudah dihapus sejak lama. Di sini tak ada orang seperti kamu, kalau berani mendekat. Setengah langkah ke pintu keluarga Lin, aku akan panggil penjaga. Patahkan kaki anjingmu, lempar ke sungai. Untuk makan kura-kura. Patahkan kakiku? Dengan anjing tua sepertimu? Layakkah? Simpan nyawamu. Sudah pakai balik ya. Si tua bangka itu, katakan hutang darah 20 tahun. Sudah datang sendiri menagih. 3 hari lagi pesta ulang tahun ke-80-nya. Aku akan datang tepat waktu dengan hadiah besar. Membawakannya lonceng besar, antar dia pergi dengan tenang. Kemampuan khusus diaktifkan, cengkraman naga. Lepaskan aku. Kau ternyata seorang master seni bela diri. Pergi. Lin Fen, kita semua sudah dewasa. Mari kita bicara terbuka. Karena kau sudah kembali ke Beijing. Aku juga malas berbelit-belit lagi. Berikan harganya. Berapa banyak uang yang kau mau untuk menyerahkan? Surat pertunangan yang dulu ditetapkan para sesepuh itu? Kalau kau tidak menyebutnya, aku hampir lupa urusan sial ini. Ternyata aku masih punya tunangan di Beijing. Jangan pura-pura gila di sini. Aku adalah putri terpilih. Harapan masa depan keluarga Nalan. Aku ditakdirkan untuk menikah dengan tokoh besar yang memiliki kekuasaan luar biasa seperti Dragon Lord misterius dari kuil naga itu. Sedangkan kau hanyalah anak buangan yang diusir dari keluarga Lin. Seekor semut yang bergumul di lapisan terbawah. Kita bagai langit dan bumi. Benar-benar bukan dari dunia yang sama. Kalau kau tahu diri, jangan lagi berharap hal-hal yang tidak realistis padaku. Ini cek tunai sebesar 10 juta. Bisa dicairkan di bank manapun di seluruh negeri. Bagi orang sepertimu yang berjuang di lapisan terbawah, uang ini cukup untuk kau hancurkan selama beberapa keturunan. Ambil uang ini, serahkan surat pertunangannya padaku. Dan jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Apa kau benar-benar pikir aku ingin menikahimu? Wanita kejam dan tanpa perasaan seperti kamu. Jujur saja, di mataku, kau bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambut dari bodyguard wanita di sisiku, yang menyajikan teh dan air itu. Lin Fen, kau gila yang tidak tahu terima kasih. Kau akan membayar harga untuk kesombonganmu hari ini. Aku akan menggunakan semua sumber daya keluarga Nalan untuk membuatmu tidak bisa bergerak di Beijing, mati tanpa tempat dikubur. Kukira siapa? Ternyata inilah yang legendaris itu. Anak buangan keluarga Lin, Lin Fen. Bajunya seperti buruh tani yang baru masuk kota. Makanan yang hanya pantas untuk anjing ini, kau bisa menelannya? Bagaimana kau menyusup ke lingkaran elit kita ini? Masuk lewat lubang anjing? Kartu uji coba terpicu. Aura pelindung seni bela diri sejati. Aura terpancar keluar. Mengumpulkan aura pelindung. Ini tidak mungkin. Berapa umurmu? Bagaimana mungkin kau seorang master seni bela diri? Karena kalian sangat tidak suka minum anggur merah ini. Lebih baik tinggalkan untuk anjing minum saja. Di hadapanku, lebih baik simpan saja. Latar belakang keluarga yang kalian banggakan itu. Percaya atau tidak, cukup satu telepon dariku, dalam 10 menit. Semua keluarga yang kalian banggakan di sini akan lenyap sama sekali dari dunia ini. Lihat ke langit. Itu monster apa? Guru, akhirnya Anda datang. Inilah orang lancang itu. Tidak hanya menghina murid, tapi juga meremehkan kewibawaan Kununsu. Tolong guru berikan keadilan, bunuh dia. Kaulah itu. Anak buangan keluarga Lin yang dari bawah bibir di dunia biasa.
Hanya makhluk rendahan, mengandalkan sedikit ilmu bela diri yang dangkal, berani melukai murid Kunlunku. Menantang wibawa jalan dewa. Hari ini aku sedang baik hati. Mengingat latihanmu tak mudah, sekarang segera berlutut. Hancurkan seluruh kekuatanmu, sujud minta maaf. Aku mungkin bisa berbaik hati, tinggalkan jasad utuh untukmu. Menginjak besi tua saja sudah merasa jadi dewa? Setengah matang tahap awal Jindan, di hadapanku kau pantas? Sayang, karena kau minta mati, aku kabulkan. Apa? Ini tidak mungkin. Menangkap pedang terbang jiwaku dengan tangan kosong. Ulang beritahu ketua Kunlunsu kalian. Bersihkan leher dan tunggu. Tak satu pun dari Kunlunsu akan selamat. Pemanasan selesai, sekarang waktunya. Mengantar orang tua itu ke liang kubur. Aku memimpin keluarga Lin selama 40 tahun. Membawa keluarga Lin ke puncak. 8 keluarga besar Beijing. Di kota ini, perkataanku adalah hukum. Selama aku masih bernapas. Pondasi 100 tahun keluarga Lin takkan goyah. Kakek Lin, semoga panjang umur dan sehat. Ini cucu. Khusus lelang dari luar negeri, lukisan master dinasti Tang. Nilai 3 miliar, hadiah kecil harap diterima. Kepala keluarga Lin, Anda adalah pilar penopang Beijing. Selama Anda masih memimpin, dunia bisnis Beijing akan stabil seperti gunung. Dia hanya menggunakan satu tangan. Ini tidak mungkin. Hari ini adalah ulang tahun ke-80 kepala keluarga Lin. Sebagai generasi muda, aku tidak menyiapkan hadiah yang terlalu mewah. Lonceng kematian dari tembaga murni ini. Kuhadiahkan lebih awal untuk mengantar kepala keluarga Lin. Di pesta ulang tahun ke-80 kepala keluarga terbesar Beijing, merusak pintu depan, bahkan memberi lonceng kematian. Ini pasti kejahatan yang pantas dihukum 9 marga. Kau anak buangan yang diusir dulu. Berani sekali. Berani berbuat onar di pesta ulang tahunku. Penjaga 36 langit Lin, di mana kalian? Bawa dia. Anak durhaka yang mengkhianati gurunya ini, hukum mati di tempat. Cincang dia sampai jadi bubur. Empat master bergabung. Hari ini si anak sialan ini takkan bisa kabur. Anak kecil, kau pikir dengan kekuatan bawaanmu, kau bisa berbuat semaumu di keluarga Lin? Di depan kekuatan sejati seni bela diri, kekuatan kasar hanyalah lelucon. Mari kita coba. Perisai energi sejati tahap Golden Core. Bagaimana bisa anak ini sekuat ini? Makhluk hina seperti semut, berani bicara besar di depanku. Kartu trufmu sepertinya kurang meyakinkan. Lin Fen, kau gila? Meskipun kungfumu tinggi, masa kau bisa melawan mereka yang bersembunyi di balik dunia biasa? Raksasa yang tersembunyi itu. Raksasa tersembunyi di balik dunia biasa. Yang kau maksud? Bukannya Gunung Kunlun sialan di belakangmu itu, kan? Kalau kau tahu, guruku adalah dewa dari Kunlunsu. Guruku bisa mengendarai pedang terbang. Dia dewa sejati. Nanti, jangan harap jasadmu utuh. Apa kau sudah beberapa hari tidak menghubungi dewa gurumu itu? Ini pedang kehidupan guruku, King Ming. Pedang ada, orang hidup. Pedang patah, orang mati. Ini tidak mungkin. Yang kalian banggakan sudah aku cabut sampai ke akarnya. Hancurkan sampai jadi debu. Sekarang di dunia ini, tidak ada lagi sekte Kunlunsu.
bunuh orang, hancurkan hati. Aku ingin melihat mereka menyaksikan sendiri kerajaan yang mereka bangun seumur hidup runtuh di depan mata mereka. Laporan, pengawal pertama kuil naga sudah mengepung ibu kota. Semua anggota inti keluarga Lin yang mencoba kabur sudah ditangkap. Tunggu perintah pemimpin naga. Pemimpin naga. Naga. Pemimpin naga. Kau ternyata pemimpin kuil naga yang legendaris. Yang menekan jaringan gelap global sendirian? Bagaimana mungkin? Jiang Yuyan, bisa dimulai. Fan Er, darah lebih kental dari air. Kasih keluarga Lin jalan hidup. Darah lebih kental dari air? Malang 20 tahun lalu saat badai salju. Ibuku berlutut di luar pintu, memohon sesuap nasi darimu. Kamu menuding hidungnya, memaki dia sebagai bayi yang menggoda tuan muda. Buat lihat Anda semua anggota keluarga Lin yang terlibat. Dalam kejadian tahun itu kehilangan seluruh kekuatan mereka. Patahkan keempat anggota tubuhnya, lempar ke permukiman kumuh paling bawah di ibu kota. Setelah sistem diperbarui, kemampuan sensoriku jauh melebihi orang biasa. Di bawah tanah yang bobrok ini ternyata tersembunyi getaran energi kuno yang sangat samar. Bahkan energi dari Kunlun Su pun tak bisa menandinginya. Ibu, Fan Er, saat rekaman ini terpicu. Artinya kamu sudah dewasa, dan kamu sudah memiliki kekuatan yang cukup untuk membuka pintu ini. Ibu sangat merindukanmu. Ingin sekali menyentuh wajahmu, tapi ibu minta maaf padamu. Ibu tak bisa menemanimu tumbuh besar. bertahun-tahun ini, aku sendirian bergulat di dasar. Saat dipermalukan seperti anjing, aku tak pernah menangis. Saat pembunuh mengerahkan pistol ke kepalaku, aku tak pernah takut. Tapi hanya di hadapannya, aku tetap anak yang tak berdaya. Dalam badai salju. Kamu pasti heran, kenapa ibu dulu menerima semua penghinaan dari keluarga Lin tanpa melawan, dan akhirnya meninggal sakit dengan menyedihkan. Itu karena, begitu aku menggunakan kekuatan dalam tubuhku, akan memicu hukuman langit. Tak hanya aku yang akan musnah, bahkan kamu yang masih dalam gendongan pun akan dihapus oleh para makhluk di atas sana. Ibu membohongimu. Ibu sebenarnya tidak mati. Identitas asli ibu berasal dari dunia tak terbatas di atas dunia ini, domain dewa kuno. Putri suci Wang dari ras dewa yang paling murni. Ras dewa memiliki aturan besi yang paling ketat. Aku turun ke dunia tanpa izin, jatuh cinta pada manusia biasa, bahkan melahirkanmu. Untuk menyelamatkan nyawamu, aku rela dicabut status dewa, dan dikurung di neraka 9 kegelapan. Domain dewa kuno, aturan besi. Berani mengurung ibuku di neraka, aku akan menggulingkan 9 langit ini. Fan Er, jangan gegabah. Token Dewa Wang ini menyegel setengah darahku. Sebelum memiliki kekuatan mutlak, jangan sekali-kali melangkah ke domain dewa. Jangan sekali-kali. Alarm, tubuh Inang mulai dibentuk ulang. Akumulasi gen telah melampaui batas manusia. Selamat, Inang berhasil mencapai kesempurnaan tahap inti emas. Inikah kekuatan dewa yang bisa mengendalikan hukum? Rasanya gravitasi seluruh bumi tak ada di hadapanku. Ibu, tunggu sebentar lagi di neraka 9 kegelapan. Para dewa yang angku itu akan segera tahu betapa putus asanya akibatnya membuat marah seorang manusia biasa. Seluruh Kunlun Su, ikut aku temui anak kecil lancang ini. Kapal monster apa itu? Hanya kau, serangga kecil, membunuh murid Kunlunku, menghancurkan pangkalanku. Karena kalian buru-buru mati, bawa peti abu ke sini. Aku jadi tak perlu repot-repot pergi. Terlalu lemah, tak bikin aku bersemangat sedikit pun. Ayo. Dengan tekanan yang tak tertandingi.
Ini kekuatan dewa. Kau makhluk apa sebenarnya? Semua ikatan dan kebencian di bumi, kini, benar-benar terhapus. Level bumi sudah selesai sepenuhnya. Waktuku tak banyak, aku harus segera berangkat. Menuju domain dewa kuno. Tapi, sebelum pergi, aku harus mengurus beberapa gadis bodoh ini. Dengan baik. Kakak Fenshen, kau benar-benar akan pergi? Ke domain dewa itu? Apa di sana berbahaya? Bawa aku ikut, ya? Yao Yao tak mau 1 triliun. Yao Yao hanya mau kau, Lin Fen. Aku tahu aku tak bisa membantumu. Tapi aku akan menunggumu di sini, bahkan 100 tahun. 1000 tahun pun, aku tunggu. Jangan nangis, seperti perpisahan selamanya. Gravitasi dan hukum di sana, tubuh fana kalian. Tak akan tahan. Tunggu aku di atas sana. Setelah kuasai wilayah luas, aku akan buka jalur aman, dengan megah. Aku akan jemput kalian semua, jadi nenek dewa. Di botol giok ini, ada pil awet muda. Dibuat dengan teknik dewa. Makan tak hanya awet muda. Juga beri kalian umur maksimal manusia. Dan kemampuan bertahan. Di cincin ini. Semua saham industriku di dunia ini. Kekuasaan tertinggi Dragon God Temple. Dan kekayaan tak habis. Bos, tenang pergi. Kerajaan bisnis yang kau tinggalkan. Aku akan kelola dengan rapi. Tak akan kubiarkan siapapun sentuh grup Lin sedikit pun. Nyawaku dari Tuan. Saat Tuan pergi, siapapun yang berniat pada nyonya-nyonya, aku akan mandikan pedangku dengan darah keluarganya. Kalian ikatan terakhirku di dunia ini. Tunggu aku taklukkan domain dewa. Selamatkan ibu. Aku pasti kembali. Berikan kalian pernikahan terbesar di alam semesta. Tunggu aku kembali. Di sini adalah tempat terdekat dengan hukum langit dunia ini. Juga simpul terbaik untuk merobek penghalang ruang dan menuju ke dunia atas. Kerajaan Dewa Kuno, kaisarmu telah datang. Hukum langit dari dunia rendah yang remeh. Berani menghalangi langkahku. Minggir. Inilah kerajaan Dewa Kuno, sungguh megah. Gravitasi di sini. Setidaknya 10.000 kali lipat bumi. Jika petapa biasa datang ke sini, mungkin akan langsung dihancurkan oleh gravitasi mereka ini. Menjadi bubur daging. Untungnya aku sudah menyatu dengan darah dewa. Sialan, ternyata yang datang pengemis. Sayang dari dunia bawah, dengarkan. Orang rendahan sepertimu. Nasibnya hanya menambang dan menjadi budak. Suruh aku berlutut menambang. Menjadi budak. Ternyata kerajaan Dewa Kuno ini memelihara banyak anjingnya. Berani-beraninya serangga menghina dewa, cari mati. Kamu bukan manusia biasa, siapa sebenarnya kamu? Pergi beritahu para dewa di atas sana, katakan. Lin Fen datang untuk mengambil nyawa langit dan bumi ini. Panggil orang, kesabaranku terbatas. Serangan musuh, ada pemberontak dari dunia bawah menyerang. Tolong Dewa Jenderal Zenan. Anak campuran dari dunia bawah yang remeh, berani membunuh prajurit surgaku. 100.000 pasukan dewa, perintah, formasi hukuman langit pembasmi iblis. Cabut jiwa anak ini, masukkan ke dalam jalan bayi. Berputar 10.000 kali. Terlalu lambat, kalian orang dunia dewa. Sebelum bertarung, suka mengoceh lama-lamanya. Hukum dewa kekacauan berputar otomatis, aktifkan bakat menelan. Menelan kekuatan dewa? Tidak mungkin. Tubuhmu, bagaimana bisa menahan kekuatan 100.000 pasukan dewa? Kembalikan untuk kalian. Mana jalan menuju neraka 9 ke 8?
Inikah ras dewa yang tinggi itu? Memperlakukan sesamanya lebih kejam dari iblis. Ibu, aku datang menjemputmu. Penjahat, kamu menodai darah Wang. Melahirkan anak haram dunia bawah itu. Hari ini, aku akan mencambukmu 10.000 kali lagi. Membuatmu takkan pernah bereinkarnasi. Siapa kamu? Berani masuk sembarangan ke 9 kegelapan. Ibu, Fener tidak berbakti, datang terlambat. Rantai yang konon bahkan Raja Dewa tak bisa putuskan. Fener, benarkah kamu? Kamu bodoh. Kamu tak seharusnya datang ke sini. Kaisar Dewa dia. Berani-beraninya anak haram tidak bersembunyi di dunia bawah. Berani membunuh ke dunia dewa, merampas tahanan mati. Hari ini, Kaisar ini akan menghapus kalian berdua, ibu dan anak, dari hukum alam semesta ini. Yang mulia Kaisar Dewa, semua kesalahan adalah salahku sendiri. Atas nama kita sesama Wang, ampuni Fener. Aku rela menerima hukuman hingga jiwa dan raga musnah. Ampuni dia, seorang berdarah rendahan. Mencemari kemurnian ras dewa, bahkan napasnya di alam dewa, adalah dosa. Sebutan anak haram, sebutan rendahan. Kalian para tua-tua yang tinggal di langit terlalu lama. Otaknya sudah menyusut ya? Kurang ajar, seekor semut pun berani menatap kaisar ini? Formasi pembasmi langit, aktif. Hukum langit? Maaf, di depan sistemku. Langit pun harus tunduk. Jing, mendeteksi serangan hukum tertinggi alam semesta. Sistem sedang melakukan evolusi akhir. Selamat, tuan rumah membuka wujud akhir. Sistem penguasa pencipta. Ubah hukum alam semesta. Bubar. Ini mustahil. Perkataan menjadi hukum, dia memaksa membubarkannya. Hukum langit. Kamu, apa yang kamu lakukan pada langit? Kekuatan tak terkalahkanmu hanya meminjam hukum alam semesta ini. Sedangkan aku, sekarang adalah hukum itu sendiri. Skill akhir. Pelenyapan pencipta. Sekarang, siapa lagi yang menganggapku semut? Fener, kamu berhasil. Kamu tidak hanya mengubah takdir kita, tapi juga membentuk ulang aturan seluruh alam semesta. Ibu, ini baru permulaan. Sudah kukatakan, aku akan membuat para gadis bodoh yang menungguku. Naik ke sini jadi nenek dewa. Kakak Fen Dewa, bos, inikah alam dewa? Cantik sekali. Dan aku merasa sekarang, satu pukulan bisa hancurkan satu planet. Lin Fen, kamu benar-benar berhasil. Kamu menjemput kami. Rupanya ke depanku tak hanya harus bantu kelola aset bumi, tapi juga bangun seluruh kerajaan bisnis alam semesta. Kekuatan Dewa Tuan telah melampaui batas alam semesta ini. Pedang Mawar Merah sanggup tebas semua galaksi untuk Tuan. Dari kurir pengantar yang menjilat, menjadi penguasa hukum alam semesta. Penguasa pencipta. Permainan ini, aku sangat menikmatinya. Sampaikan titah kaisar ini, gelar pesta dewa 3 hari 3 malam. Seluruh alam semesta merayakannya. Hormat pada titah penguasa pencipta.